Unjuk rasa ratusan pengemudi ojek online di salah satu kantor ojek online di kawasan Jalan TB Simatupang, Cilandak, Jakarta Selatan yang berlangsung Rabu siang nyaris ricuh. Kericuan nyaris terjadi saat sejumlah pengemudi ojek online mendorong kawat berduri. Dalam unjuk rasa, massa menuntut penghapusan sistem tarif hemat yang dianggap memberatkan mitra pengemudi. Massa meminta pihak penyedia layanan untuk menghapus potongan sebesar Rp20.000 yang selama ini dibebankan kepada pengemudi. Jadi, ini dilakukan aplikator adalah dia memberikan promo kepada customer. Tetapi promo yang diberikan kepada customer itu kami yang membayar lewat berbayar program yang kami ambil. Jadi bayangkan berapa juta driver setiap hari diambil Rp20.000 dari satu orang driver kali berapa juta driver. Rp20.000 itu adalah nilai yang berharga bagi kami. Massa pengemudi ojol akhirnya membubarkan diri usai menyampaikan aspirasinya. Akibat aksi ini, kemacetan di Jalan TB Simatupang mengarah ke Lebak Bulus tidak terhindarkan. Dari Jakarta Selatan dan Helmi Sejangbati, iNews melaporkan. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Ribuan pengemudi ojek online gelar unjuk rasa di depan kantor pusat di Jakarta Selatan tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi penting lain, di antaranya terkait upaya pencarian korban longsor Cisarua terpaksa dilakukan secara terbatas akibat cuaca buruk di wilayah Bandung Barat. Saya Aya Nufus, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, 23 jam pasca kebakaran yang melanda pabrik karet produksi sandal di Medan, Sumatera Utara, api masih tampak dari dalam pabrik. Petugas pemadam kebakaran juga tampak masih terus keluar masuk pabrik mengisi air untuk memadamkan api. Asap yang ditimbulkan dari kebakaran ini membuat warga resah. Pasalnya, asap hingga malam hari masuk ke rumah dan membuat sesak pernapasan. Sebelumnya pemirsa, kebakaran hebat di pabrik karet produksi sandal di Kota Medan, Sumatera Utara pada Selasa malam masih menyisakan kepulan asap hitam. Sejumlah karyawan pabrik mengaku sedih kehilangan mata pencarian yang sudah puluhan tahun. Kepulan asap hitam masih keluar dan membumbung tinggi di bangunan pabrik karet pengolahan sendal di PT Garuda Mas Perkasa di Jalan Komodor Laut Yosudarso, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Petugas pemadam kebakaran masih terus melakukan proses pemadaman selama 9 jam. Terlihat puluhan karyawan yang didominasi pekerja wanita menunggu cemas di depan pabrik. Para pekerja mengaku sedih karena tempat bekerja mengais rezeki selama puluhan tahun terbakar. Para pekerja juga mengaku baru kembali dipekerjakan 1 minggu setelah 2 bulan dirumahkan karena banjir Sumatera yang melanda beberapa waktu lalu. Kami udah berapa bulan kami diliburkan sama bahan kami kebanjiran, terus kebanjiran 2 bulan di rumah, udah siap selesai kebanjiran. Baru seminggu normal. Baru kerja 1 minggu normal. Hingga kini petugas pemadam terus berjibaku memadamkan api. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Yuda Bahar di Medan, Sumatera Utara. Ya, kita akan mencoba untuk menyapa Yuda yang saat ini berada di Medan, Sumatera Utara. Selamat malam Yuda, seperti apa situasi saat ini di sana? Apakah api sudah berhasil dipadamkan? Ya, dan juga pemirsa, saat ini saya sedang berada di lokasi pabrik karet PT Garuda Mas Perkasa, di mana
di sini sudah hampir 24 jam pasca terbakarnya pabrik karet yang memproduksi sendal karet di Kota Medan. Ayah dan juga pemirsa, bisa dilihat dari tempat saya berdiri sekarang, masih banyak terlihat mobil pemadam kebakaran yang terus lalu lalang mengisi air, kemudian mencoba memadamkan api dari dalam pabrik yang masih ada beberapa titik api dan juga kepulan asap hitam yang masih keluar dari kebakaran yang ada di pabrik karet tempat produksi sendal ini, Ayah. Dan saya juga bisa sampaikan di sini hingga malam hari ini asap hitam juga masih terlihat keluar dari pabrik, di mana ini juga sedikit banyaknya mengganggu masyarakat yang tinggal di seputaran pabrik. Tadi saya juga sempat bertanya kepada salah satu warga yang rumahnya berdekatan dengan tempat tinggal yang berdekatan dengan pabrik, di mana asap hitam yang keluar dari pabrik sempat masuk ke dalam rumah warga tersebut, lalu membuat isi rumah mengalami sesak nafas dan berinisiatif menggunakan masker. Dan kemudian juga Ayah, di sini juga bisa kita saksikan bersama-sama banyak masyarakat dari sekitar sini itu di seberang jalan masih terlihat menyaksikan kebakaran. Di sini masyarakat juga, bukan hanya masyarakat setempat namun juga pengguna jalan masih terus berdatangan, dan hal ini juga kita sayangkan karena kondisi ini sedikit banyaknya juga mengganggu lalu lintas, membuat lalu lintas menjadi cukup padat, kemudian juga menghambat laju dari petugas pemadam kebakaran yang ingin keluar ataupun masuk ke lokasi kebakaran. Dan Ayah, tadi juga kita sempat berbincang kepada HRD dari perusahaan PT Garuda Mas Perkasa, bahwasanya Yuda. di sini juga Kita akan tunggu update terbaru nanti dari Anda sesaat lagi. Terima kasih untuk laporan Anda kali ini. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita ke informasi lain. Di hari kelima pencarian korban longsor Cisarua terpaksa dilakukan secara terbatas. Hal itu lantaran cuaca buruk di wilayah pencarian. Cuaca hujan sejak pagi ini berdampak langsung terhadap proses pencarian korban bencana longsor. Kegiatan pencarian oleh tim SAR gabungan dilakukan secara terbatas dan selektif demi mengutamakan keselamatan personel di lokasi bencana. Meski kondisi terbatas, pemirsa, di hari kelima tim SAR kembali berhasil menemukan 2 jenazah korban di sektor A2. Saat ini Basarnas melakukan integrasi dan validasi data antara posko SAR gabungan dan posko DVI untuk mencocokkan data korban. Setelah dilakukan evaluasi keselamatan pada pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat, serta sektor A1 dan A2 kembali kami aktifkan proses pencarian terhadap korban longsor dengan pengawasan ketat dari safety officer di setiap sektor. Ya pemirsa, kita akan mengetahui perkembangan pencarian korban longsor Cisarua, Bandung Barat, dan telah terhubung dengan jurnalis iNews Naura Syafika di lokasi kejadian Desa Pasir Lengu, Cisarua. Selamat malam, Naura. Dikatakan tadi dilakukan pencarian terbatas, apa maksudnya dan apa sebenarnya tantangan yang dihadapi oleh tim SAR di sana? Ya, selamat malam Ayah dan pemirsa. Memang pada hari ini, di hari kelima evakuasi korban bencana longsor Desa Pasir Lengu, Kabupaten Bandung Barat ini terpaksa dihentikan lebih awal dari hari kemarin. Di mana memang untuk cuaca buruk ini sudah terlihat dari pagi, yaitu hujan dengan intensitas cukup tinggi, kemudian disertai dengan angin kencang dan juga kabut tebal sehingga mengganggu untuk jarak pandang dari para personel tim gabungan yang turun ke lokasi. Sehingga memang untuk
pencarian korban hari ini tadi diselesaikan atau dihentikan pada pukul sekiranya 15:13 waktu Indonesia Barat, dan kalau misalnya di hari kemarin biasanya diselesaikan pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Namun memang pada hari ini jika ditotal dari hari pertama hingga hari kelima sudah ada 53 kantung jenazah yang berhasil dievakuasi, dan diantaranya ada 37 yang sudah teridentifikasi per tanggal 27 Januari kemarin. Dan memang masih ada beberapa warga ataupun jiwa yang hilang dan masih dalam proses pencarian. Sekiranya masih ada 27 kurang lebih untuk jiwa yang hilang dan masih proses pencarian. Dan memang untuk posko pengungsian pun ini lokasinya masih sama, yaitu ada di Balai Desa Pasir Langu, di mana ini sudah sebanyak 500 jiwa menempati posko pengungsian utama dan juga menerima berbagai macam bantuan logistik seperti kasur, spray, karpet, kemudian juga ada pakaian bekas layak pakai, makanan siap saji dan lain sebagainya. Namun memang dari Badan Geologi ini sudah memberikan informasi terkait adanya zonasi bagi para pengungsi, di mana nanti akan dipetakan menjadi zona merah, kemudian juga ada zona hijau. Dan nantinya bagi warga yang rumahnya berada di zona hijau ini akan diberikan edukasi dan informasi, dan juga nanti disarankan untuk bisa kembali ke rumahnya masing-masing dikarenakan rumahnya berada di zona hijau atau zona aman. Namun bagi para pengungsi yang masih berada ataupun rumahnya berada di zona merah ini masih disarankan untuk terus berada di pengungsian hingga nanti diinformasikan bahwa memang untuk rumah atau tempat tinggal mereka sudah aman. Dan untuk informasi terkait hari esok ini masih belum diketahui apakah bisa dimulai pada pagi hari, namun kita harapkan juga untuk cuaca kembali membaik di esok hari. Sementara itu, Ayah. Ya, kita harapkan semoga cuaca kembali membaik esok hari sehingga pencarian kembali dilanjutkan. Terima kasih Naura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan serta keselamatan Anda dan tim. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut kebutuhan anggaran penanganan bencana nasional 2025 hingga 2028 mencapai 74 triliun rupiah. Terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Menurut Dodi, proyeksi kebutuhan anggaran tersebut telah disusun berdasarkan hasil rencana induk dan rencana strategis. Angka 74 triliun rupiah didapatkan berdasarkan hasil pembahasan bersama Bappenas. Dodi menyebut dari total 74 triliun rupiah tersebut, 4,8 triliun rupiah dialokasikan untuk penanganan tanggap darurat. Sementara 69 triliun rupiah untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. 2025 dan sampai dengan 2028 adalah hampir dari hasil renduk dan renaksi kami yang sedang dibahas di Bappenas. Total indikasi kebutuhan anggaran penanganan bencana periode tahun 2025 dan sampai dengan 2028 adalah hampir 74 triliun, di mana 4,8 triliun untuk tanggap darurat dan 69 triliun untuk tahap rehab dan rekon.